5, 4, 3, 2, 1. Ya. Iya kabare. Akhirnya ketemu lagi setelah berapa bulan? Enggak tahu berapa bulan. tadi? Lama sekali. Enggak ada bulannya sih, Mas. 4 bulan. 1 semester. Bingung aku. Iya, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Tidak ada yang dari zona merah tuh? Tadi siang. Tadi siang. Tapi alhamdulillah enggak kena bom. Iya, zona merah. Enggak kena bom ya. Oh, iya. Gitu. Enggak kejatuhan loh. Ya. Gimana Pak? Gimana? Ya, gimana ini? Indonesia 75 tahun merdeka. Belum merdeka dari Covid. Enggak. Tapi walaupun tahun ini kita merayakan kemerdekaan dengan berbeda secara online. Iya. Kamu upacara hormat tidak? Oh, hormat. Saya hormat sama Iqbal. Hormat. Buka laptop hormat jadi. Keren loh KKN saya ini. KKN ku ini keren. Daki. Kalau Malaysia mah hormat, Bro. Iya. Pengkhianat negara sendiri dia. Enggak ada Malaysia hormat. Sumpah ikutan Malaysia hormat. Demi nilai A gitu. Iya. Sampai Malaysia. Ini kanan ke kiri. Ke kanan kiri apa? Tangannya. Enggak, karena itu kan di laptop kan. Oh, salah hormat bisa kan. kiri, tangan kiri gitu. Enggak, di laptopnya. Laptopnya kan ke mirror gitu. Laptopnya mirror. Ini kelihatannya kanan atau kiri? Bingung. Tapi kayak negara-negara juga tangan kanan. Iya, semua lah. Iya. Kayak enggak ada yang kiri gitu. Ada. Itulah. Jadi gimana ngomongin kemerdekaan? Apakah sebagai mahasiswa sudah merasa merdeka atau ada unek-unek? Firman tuh banyak biasa ya. Gimana man? Kalau ngomongin kemerdekaan ini luas sebenarnya. Lah iya Gila, sebagai mahasiswa. kembali Sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa apa ya? Menurutmu? Kok dibalikin ke saya? Dia ini host ya. Menurutmu, Mas? Kita ini ya, yang di sini host. Yang di situ. Yang di situ. Wakil imam. Bayangin kalau sholat tuh. Wakil imam. Sudah. Aduh. Sudah. Kenapa jangan dilanjutkan pertanyaan seperti itu? Gimana deh kuliah online kemarin? Merasa merdeka atau terkekang? Kalau aku sih alhamdulillah ada wifi ya. Terkait dengan kuota dan wifi banyak menimbulkan masalah sebenarnya karena di kampus kan juga banyak yang kita disuruh kuliah online tapi tidak difasilitasi, tidak dapat subsidi gitu ya. Walaupun ada sih tapi ya kurang. Tetap kurang. Selama 4 bulan cuma berapa gitu ya? Ya enggak 4 bulan. Nah, aku sih alhamdulillah menggunakan wifi. Jadi it's okay. Gitu sih. Aku sama sih Iqbal. Kalau Iqbal gimana? Di rumahnya menggunakan wifi UGM. Jadi luar biasa sekali. Kalau saya sih pribadi sih kebetulan kamar saya itu di atas lantai 2 dan tebal tembok saya tebal-tebal. Rumahnya pamer rumah gede. Saya tahu. Benteng. Luas tanah berapa luas tanah? Pajaknya bayar enggak? Tipe. Ya, jadi sinyal wifi di bawah itu kurang nyampe. Jadi kebetulan saya kayak sering pakai paketan saya sendiri. Jadi sekali kelas tuh mungkin habis giga lebih kayak. Oh iya? Enggak berniat pindah tempat kuliah online Enggak, aja. karena udah penuh semua kamarnya. Jadi yang di bawah tuh kamar udah penuh. Meja komputer di bawah sudah penuh. Jadi ya karena ini anak 4 orang anak ya. 2 kuliah, 2 ya 5-nya kan semua. Tapi kan 5 orang anak tetap. Oh iya, Ding. Ya ada 5 juga waktu itu ada kakak saya di rumah lagi WFH juga pakai komputer, pakai inilah, pakai itulah. Jadi ya mau gimana, mau nggak mau saya harus pakai kuota saya sendiri. Walaupun ya subsidi dari kampus sangat kurang ya, karena aku sama dapatnya berapa itu? 50.000. Bersyukur dah dapat. Iya. Ya tapi kan bersyukur tapi gak cucokan ya masa. Iya. Tapi Iya. setidaknya udah Ya, dibantu lah. dibantu. Terima kasih. Tapi ya ada pihak kampus mesake kanca-kancane kene. endorse UGM tuh. Enggak, kasihan teman-teman kita yang kurang mampu tuh. Ya makanya kemarin kan dari HMTI itu aku diajak untuk bikin itu loh yang apa itu namanya? Open donasi ya. Open donasi gitu, bantuan Iya. sama teman-teman yang ngekos dan lain-lain.
tapi ada yang aneh gitu loh. Kenapa? Tadinya tuh kan sembako, ada minyak, garam lah. Kos gak ada kompor, minyak karo garam gue. Nah, jadi Dijual lagi. Sembako murah. sahawan. Solutif tuh. Iya. Kan dijual lagi, uangnya beli. Oh, kenapa enggak bantuannya uang, woy? Oh, itu akhirnya tuh jadinya ada bisa tunai tapi bisa sembakonya tuh bisa kayak kalau misalnya nggak mau minyak udah nggak usah gitu. Iya. Gitu sih. Tapi memang kondisi gini memang sesama mahasiswa harus saling membantu, menguatkan. Apalagi juga istilahnya mendadak loh. Iya, Tidak nggak ada yang siap. Mau nggak mau ya begini, yang bisa dimaksimalkan ya dimaksimalkan. Apa none? Oh, anan. Kayak KKN juga apa masyarakat itu siap gitu loh Iya, menerima KKN juga online ya. Emang juga mendadak tuh gitu. Dari pihak kalau kuliah dari pihak Univ terutama dari dosen banyak yang belum bisa. siap apa Bagi belum dosen familiar senior ya. dengan Dosen senior kasihan. dengan itu kan banyak sebenarnya kendalanya. Jadi sebenarnya kalau kayak yang di sosial media saling menyalahkan sampai menghujat itu Salah ya nggak ada yang bisa disalahin ya kayak kurang gini. bijaksana. Bijak kali Pak Siron. Ya Ini pelakunya ya, makanya Netizen nyinyir ini. Pakai akun anon ayo saiki iki piye to Bu? Buat tadi wong sing solutif. Ayo dari mahasiswa merdekanya ini apa aja sih variabel merdeka atau tidak Definisi sebagai merdeka mahasiswa itu apa? kan yo nggak mungkin kuliah merdeka sak karepmu lho ora ono aturan iki. Nggak mungkin ya, tetap ada Terus, aturan ya. iya. Tapi tetap aturan kampus itu ada yang nyeleneh Iya, gitu. banyak yang Ada. yang kalau dipikir-pikir tuh manfaatnya apa Iya ya, gitu. nggak signifikan. Iya. Contohnya Oke dibahas satu-satu. apa? Contohnya Mas, ini paling sering protes tentang Iya. peraturan Paling rebel. Paling Kalau protes sih protes, tapi bukan sebagai pelanggarnya. Oh, Ya kayak waktu itu si Sam lah, rambutnya gondrong sedikit, tapi sampai ditegur dinilainya dikasih T dulu. Jadi nilainya nggak keluar Nggak dulu. keluar kan. Jadi T itu nilainya tidak keluar. Oh, maksudnya tidak tujuannya tuh tujuannya kayak udah ini udah nggak dapet tuh di kuliahan. Kenapa? Dan definisi gondrong kan juga luas ya. iya. Bagi Sam itu nggak gondrong juga, mungkin bagi banyak orang juga nggak gondrong kan, tapi udah digituin. Pengennya semi militer. Bener. Padahal di fakultas di jurusan lain malah nggak ada aturan. Iya, padahal Sama-sama teknik. Apalagi teknik katanya seluruh Indonesia identik dengan gondrong. bocah gondrong kuliah dengan kursa setiap hari. Mambu. Udah banget toh. Mambu. Sorry Dit. Rata matus. Tidak pernah mandi. Iya. Yang tahu aku industri ya. Aku pertama kali masuk tahu nggak boleh gondrong itu juga kaget. Ya walaupun juga sebenarnya nggak bakal juga sih rambut tuh sepanjang itu tuh nggak Iya, bakal. aku sih. juga nggak bakal. Tapi Ya, lucu risih-risih aja. dewe Tapi kan, ini ya. lucu aja loh. Nonton rupaku Snapchat rambutnya gondrong wis gilani loh. Tapi keren dong. Oh, Gondrong. enggak sih. Apakah itu gondrong? Nah, ini juga nggak Nah, gondrong. bagi murah tuh. Orang bisa baik. Bagiku negeri. Kan, aneh. Apalagi nih peraturan. Oh, aku sih kelingan sing pas dikumpulkan yang Sino 1 Dikumpulin Sidang. sama siapa? sama Pak Budi Hartono. Pak Budi Yang Hartono. awal, yang apa sih open house apa? Open foodie. house. Oh, Yang foodie kayak iya. kayak seperti bacain peraturannya terus kayak ada poin yang dia ngomong kayak nggak boleh gondrong ya adik-adik semua. Si. Kalau mau gondrong bisa, tapi keluar dari sini. Hahaha. Si. Kok gini ya? Oh. Dari situ saya udah kayak aduh aneh nih. Maaf Pak Budi. Oh ya. Tapi kan katanya aturan itu berlaku karena
kita tuh kan DTMI, fakultasnya sering megang mesin supaya nggak nyantol ke spindle ya kan, spindle bubut. Ya pokoknya katanya gitu, tapi kan ya. Nah, teknik industri aja cuma 1 kali ya. Iya, 1 semester. 1 atau 2 kali ya? 2 semester. 2 kali kan itu kan megangnya? 2 kali sama bubut. Enggak, tapi kan anehnya cewek juga ada yang gondrong. Nah, ada yang gondrong. Cewek ada yang rambut panjang kan akhirnya disuruh kunci. Kan Cowok juga bisa dikunci. Wah, ini ya masuk ke ini seksis. Nah, itu loh. Seksis. Aturannya seksis. Seksis sekali. Kenapa cowok dan cewek di kotak-kotak? Seperti Bumdi. Gitu. Aneh ini. Jadi menurutmu piye? Bagusnya aturan itu ditiadakan atau tetap ada? Diganti rapi. Mungkin definisi rapi bagi orang zaman dulu kan Oh iya, pendek, klimis, cepat. Penting gak urakan lah. Gondrong apa jembatannya tapi minyak goreng. terlihat enak loh. Bagus lah. Bagus. Bagus lah mungkin. Gitu. Kan kok generasi lama itu gondrong itu identiknya kayak preman ngopo wedok. Tuh. Kamu nih cowok kok kayak mau jadi cewek. Lah. Gondrong. Terus aturan apa lagi, Pak? Apa lagi ya? Aku menemukan. Aku nggak menemukan. Aku tuh orangnya taat, Con. Aduh. Apa ya? Tapi biasanya itu loh apa sing kontrak belajar dari dosen sama mahasiswa itu loh biasanya juga Oh iya. terlalu searah juga. Tapi ada juga sih yang dosen sangat-sangat menghargai mahasiswa tuh. Jadi bener-bener fair. Kalau mahasiswa telat nggak dianggap masuk, tapi kalau beliau telat juga dia yang nggak dianggap masuk. Yang ini yang absennya masuk semua. Nggak maksudnya ganti hari. Ya. Tapi dengan absennya masuk semua gitu. Masuk kan. semua. Dan itu dosen Ya maksudnya fair loh. yang baik gitu. Dulu itu saya ingat pernah Nah, hujan musim hujan bro, Hujan. jam itu kuliah jam 7 pagi. Hujan deras ya, namanya kan saya naik motor harus berhenti menggunakan Jas jas hujan. hujan, kayak parkiran mencari parkiran, Mencopot mencopot jas jas hujan, Heeh. makanya sepatu biar tak dimarahin kan nggak boleh pakai sendal. Oh iya. Pas sudah lewat samping kelas itu kok sudah ada Ada apa ya? ada cahaya kemilau. Oh, lampunya Lampu udah nyala. udah Berarti kan ada nyala. kelas ya. cahaya kemilang. Terus nggak jadi masuk. Sama proyektor juga sudah nyala gitu. Udah materi. Saya kira mungkin hujan toleransi lah. Heeh. Masuk ternyata banyak orang di dalam kelas sama di luar kelas tuh banyak yang di luar kelas gitu. Banyak yang telat berarti. Banyak yang telat. Labune nyeker sendalan. Oh, sepatunan saya. Oh, sepatu. Makanya telat pakai sepatu. Terus tak tanya, kok gak masuk? Gak boleh katanya. Gak boleh. Karena tidak ada toleransi tadi. Memang dosennya ini tipe dosen yang Strict. 0 menit toleransi gitu. Telat ya Iya, telat. atau itu 0 menit. Nah, betul. Nah, kalau nggak salah tuh di kelas dikit banget ya? Saya lupa. 7 orang. Zaman apa? kapan ya? Maba berarti kan. Matkulnya apa ya? Matkulnya. Oh, Lupa itu. juga saya. Itu English. Bukan. Bukan. Lah, terus siapa dong? Setelah English. Lupa lah. Ya, saya Oh, itu. setelah English. Setelah English ada Iya, Lupa iya, lah iya, pokoknya iya. itu. Pas aku duduk di lobby yuk, ada yang keluar dari kelas. Kuis bro, ternyata Sengaja dibikin kuis ya. GG, memang dosennya nih GG gitu loh. Udah tahu yang masuk cuma dikit. Sengaja. Tapi seharusnya kalau kondisi kayak gitu Kan, dibikin kan dia pada nunggu di luar kan? Karena nggak boleh masuk. Soalnya dia pakai sendal. enggak, Nggak karena boleh Oh, masuk telat. karena telat, Pak. Oh iya. Radong. Telat. Radong. Radong.
disconnect gitu. Iya. Tapi sih seharusnya boleh masuk ya, ada Ya, toleransi ya menurutku dengan sih karena hujan deras di pagi hari yang tiba-tiba itu ya. Iya. Soalnya Tahu, jam pertama Oh kita tuh jam padahal 7. padahal aku itu masih ngekos di Pogo nih nggak salah deh. Apa Iya aku sih. udah Iya, di Kalimantan makanya ya? itu bisa nggak telat. Lah iya toh. Aku sebenarnya oke gitu dengan peraturan yang strict gitu. Tapi yo nek kondisi tertentu ya mbok hati ronarinya lo mana lo pak tak cokot lo kamu. Aduh. Terus sih ya begitu sih nek menurutku kayak suara mahasiswa ini masih kurang didengar gitu. Udah banyak yang berani bersuara tapi dalam, kan dalam peraturan sih Heeh. maksudnya dalam Iya. peraturan internal kampus dari sebenarnya kan udah ada yang namanya advokasi advokasi Hmm. hearing sarasehan sarasehan kan ngobrol apa dua namanya? arah. media untuk menyampaikan pendapat lah. Sebenarnya ada sih masalah yang dari dulu sampai sekarang nggak selesai. Aku tahu. Kamar mandi. Ya betul. itu hal yang paling well. Iya betul. Gimana man? Bisa dijelasin lah man. Kondisi Aku kamar terus mandi. saya ngomong Tidak merdeka buang air gitu. Itu tidak merdeka untuk menikmati kamar mandi. Padahal jurusan sebelah kamar mandinya sebelah pak. kamar mandi mall. kita seperti kamar mandi. Sama SMA aku bagus SMA aku. Padahal murah SMA aku bayar. Udah ada yang menyampaikan juga loh itu. Iya, dari sarasehan, advokasi, hearing, udah sering. Kamar mandi fasilitas gitu. Sebenarnya nggak usah yang bagus kok. Yang bagus, Mau ya. air panasnya gitu ya nggak usah. Yang penting layak ya, yang penting layak. Bersih Ini dan namanya- nggak bau. Mek gitu. berlama-lama tuh masih enaknya loh, nyaman gitu. Aku lo tahu kamar mandi baunya kayak bau tempe bosok. Sumpah. Aku tahu sih, Pak. Jadi ning ngoceh sing begul ngadeg kuwi mon wis Urinor. Urinair. Aku sana rusak. Ono sana rusak ya. Ono banyu nih, Bro. Sing tanah Bro. Ada banyu apa itu maksudnya? Ya apa lagi? Banyu langit. Bekas Oh ada orang yang kencing Iya. di situ. yang tidak bisa Iya, baca. baca. Berarti itu Oh, selain iya. fasilitasnya bobrok, Orang- sumber daya iya. manusia. Orangnya bobrok. Masa Rusak. Kamar mandi rusak untuk orang yang masuk rusak. masuk UGM nggak bisa baca. Aduh. Toilet rusak, dipakai. Lucu. Semua di wah, ya Allah. Mobil apa? Semoga nanti masuk udah bener. Orang nih emang lucu-lucu. Apalagi peraturan nih. Kalau baju harus berkerapi. Ya, Masih masuk. Loh, tapi Masih Aku, rapi ya. aku malah nek kaos. menurutku kalau orang yang pakai kaos aku malah nggak suka sebetulnya. Kalau Kayak- menyepelekan. Menyepelekan. Apalagi kalau kuliah celana pendek gitu ya Allah. Tuh celana pendek. Kayak nggak bisa bedain main sama kuliah apa kamu ini. Bayangin tuh dari dosennya. Rapi-rapi. Iya, dosen berangkat pagi persiapan. Iya. Melihat mahasiswanya kayak mau main. Celana pendek ya Allah. Ternyata sorenya itu main sama PSS. Aduh. Tapi kan kalau mbak-mbak nih bayangin mbak-mbak yang pakai jilbab nih kan nggak kelihatan bro. Iya. Kan sebenarnya kan berkeras kan tujuannya biar rapi. Ya kan dengan dia begitu kan lebih rapi lah ya kelihatannya. Tapi pakaian wanita banyak yang tidak kerah gitu. Iya, tapi tetap rapi Tapi sih tetap lihat. rapi, Tetap iya. rapi sih kelihatannya. Banyak yang ya, mungkin aturannya diubah. Jangan pakai kaos. Iya, rapi sih. Misalnya pakai kaos tapi pakai luarnya blazer gitu. Seperti CEO startup ya. Itu kan ya rapi. Taufik Dida itu kan blazer ya. Itu bukan blazer. Enggak, maksudnya itu kan Itu. blazer kan masih wajar Iya, iya. dipakai untuk kasual. Iya, masih enak. Taufik Dida lu pakai jas bro kuliah. Kemudian Kan kamu dadaran. ngomongnya Dida lu sorry tenan lu Dit. Can layak. Dida adalah ikon dari Fashion. industri Icon fashion. fashion icon tenan Apalagi peraturan nih. yang Apa ya? membatasi gerak mahasiswa. Jam tutup gerbang. Oh.
Kenapa? Oh. Jam 11. Iya, terlalu cepet sih. yang Itu kan- jam setengah 11 itu ya. Kan khusus teknik kan. Khusus teknik. Oh iya, Karena Teknik ya. Emang kalau yang nggak Kalau teknik itu kampus kayak misalkan utama apa? itu buka terus. Bayangin ada anak kos lah ya, nggak punya fasilitas wifi atau apalah di kosnya, Mau ngerjain jadi mau ngerjain tugas kan KPFT. mikirnya pasti di Selasar atau di KPFT, Kampus lah pokoknya. Dia di kampusnya Biar dapat wifi ya. dia bisa dapat wifi sama colokan. Ya kalau tutupnya jam 11 kan ya belum tentu selesai ya. Iya. Terus pasti dia mikirnya harus ke kafe dong buat nyari wifi, Iya. soalnya di kos nggak ada. Heeh. Jadi spending uang lagi, keluar uang. Iya. Maksudnya tujuannya bagus sih, paling ditujuan 11 biar Aman. Aman. dan lain-lain. Tapi Dan fakultas yang lain bisa di atas jam segitu loh. Dan lebih terkoneksi kemana-mana tuh, maksudnya Bisa kayak misalnya kayak di mana ya, FEB kan tengah-tengah koneksi sama ini fakultas ini jadi kayak lebih tidak aman, tapi ya gue aman-aman banget. iya. Paling digawe kos-kosan aja. Oh paling sebenarnya tujuannya dibikin tutup tuh karena mungkin teknik, ya tahu sendiri lah ya, sering terjadi apa ya, dalam tanda kutip spiritual activity. dalam tanda kutip Clash ya. tindakan-tindakan yang menyalahi aturan lah, Iya. Represif. Mengarah kriminal. mengarah Mengarah kriminal. fisik, Kekerasan. mengarah fisik lah, Kekerasan. yang sering terjadi, mungkin sering, nggak tahu ya kalau sekarang, mungkin Atau udah kalau enggak. sekarang enggak. Sekarang mungkin udah enggak. Enggak. Ya karena sekarang udah enggak, mungkin aturannya harusnya direvisi. Ya saja nih, aku sendiri tuh paling beberapa, cuma bisa dihitung jari lah Melakukan keluar pelanggaran. keluar dari kampus setelah mepet gitu loh, istilahnya Oh. mepet ditutup. Soalnya kan aku cair atau enggak Ya, tugas kayak- tekan bengi. Kayak Arfa nih, Iya. bisa nih. Nah, kalau Ini Arfa mesti ini ngerasa, sangat Arfa. terasa Heeh. pasti. Kalau misalnya gerbang pagar udah ditutup itu kan pasti orang-orang Pada mindahin mindahin motor motor. keluar ya. Oh. Heeh. Itu lebih nggak aman tuh malahan ya. Iya, makanya dulunya kan boleh parkir di depan gerbang teknik setelah ditutup ya. Heeh. Tapi beberapa akhir-akhir ini tuh nggak boleh sama kepolisian daerah sana, soalnya Oh, iya. rawan. Heeh. Akhirnya kita parkirnya itu di SKK, gedungnya SKK itu SKK mana? di Gedung dekat SKK. biologi. Jadi agak Oh udah nyaman. nggak di Sarjito? Di Sarjito bisa, tapi bayar kan. Oh. Jadi kita milih di tempat SKK dan untungnya SKK apa? Boleh. Oh. kan juga rada effort, rada jauh. Iya, atuh banget. Iya. Dan kalau misalnya malam-malam Oh, lapar, gedung SKK itu yang dekat sepeda nggak sih? ya Stasiun Sepeda itu. misalnya malam-malam lapar kan ya tahu. misal dibuka kan lebih gampang beli Iya makan. Ya, mungkin dari kita mungkin banyak yang nggak ngerasain, soalnya kita milih ngerjain tugas di rumah atau di tempat lain kan. Iya. Ya Kalau karena orang yang nggak punya fasilitas kan juga kerasa. Mm-mm. Dan apa ya, kan yang malam itu kan ada yang jaga juga tuh pasti tuh. Iya ada. Maksudnya kayak jam 10 itu udah KPFT udah dimatiin semua lampunya. Iya. Terus kayak omah harus turu ya. Hemat listrik bro. Iya, sebenarnya kasihan ke yang butuh fasilitas kampusnya itu kan. Ya kita juga bayar UKT juga seharusnya mendapatkan hak itu sepenuhnya kan. Ya mungkin takut tuh nginep setiap hari. Jadi kuliah di UGM nggak butuh kos-kosan. Kenapa ya? Ngemper yang Selasar. Kan bisa. Dulu kan ada yang nginep di masjid gitu. Nah, ya gitu itu paling. Faktor keamanan sih mungkin. Ya kawanan. Keamanan dan yang Cuman tadi itu. kenapa fakultas lain bisa menerapkan dan aman-aman saja gitu loh. Karena ini sih jangan bukan ranah saya nggak tahu. Nggak berani menjelaskan gitu. Aturan apa lagi yang aneh ini? Aturan Unik. apa lagi ya? Aturan apa lagi? Membatasi mahasiswa. Satu-satulah ngeluarin aturan lah. Saya sudah menyumbangkan. Udah, kalau udah nggak ada aturan lagi, bahas tentang kampus merdeka aja. Terus merdeka itu gimana? Yang itu Yang itu wacananya Mas Mendikbud Nadiem. sekarang tuh gitu. Mas Nadiem. Bapak Nadiem Makarim Ya, piye menurutmu? Tahu nggak Mas? Kamu? belum baca berita. Wah ini lo tak. Bacaan. Ini dibaca Kasih informasi. tahu, Man. Saya Sumbernya bacakan. dari mana, Man? Sumbernya dari kobat.com. Oh, bukan MLI. Dari Liputan 6. Mana ini? Nah, mengubah PTN Satker menjadi PTN BH.
apa itu PTN Satker Badan apa Hukum. itu oh Sat- gitu. Satker. Satker itu apa Satuan kerja apa Satker Enggak, pokoknya kan ada yang intinya ya intinya itu kita bisa mendapatkan kebebasan untuk milih ngambil mata kuliah di jurusan lain gitu. dalam waktu yang tertentu ya Iya, misalnya kayak beberapa SKS gitu kan. beberapa SKS gitu loh mungkin. Jadi kayak kita jurusannya bebas Iya. Bebas. kayak kita industri kan gambarannya paling kayak kita industri kan kita mempelajari apa itu menarik Manajemen. Apa? OMI itu apa kepanjangannya Organisasi. nah itulah Manajemen industri. Nanti kan mempelajari tentang perilaku orang-orang di industri dan lain-lain itu psikologi industri deh. Iya. Psikologi industri. Nah itu mungkin kita bisa mengambil nantinya di psikologi yang biar bisa lebih mendalami. Jadi Atau- misalnya tertarik di situ bisa benar-benar bisa mendalami gitu. Kalau juga kita kan Kita kan cuma belajarnya ngawang doang. permukaan. itu tuh Ngawang. syaratnya ngambilnya tuh gimana apa harus yang ada kaitannya sama matkul kita atau Mestinya- yang harus mendukung sama skripsi kita atau mestinya harusnya dibikin kelompok-kelompok gitu biar nggak terlalu oh iya nyebar-nyebar makanya juga, kayak misalkan gitu. kita industri ngambil mata kuliah di luar Ngambilnya mata kuliahnya apa ya dokteran. filsafat gitu kan koneksinya kayak sedikit sekali siapa tahu membuat buku Iya. filsafat industri. koneksinya kan dikit Ya, mungkin dibikin guide awalnya, tapi kalau misalnya mahasiswa itu pengen ngambil yang di luar guide itu bisa mengajukan gitu Nah ini loh jadi dengan alasan. mahasiswa itu wajib mengambil kuliah 5 semester dari prodi asalnya 5 semester. Kemudian sisanya 2 semester itu setara dengan 40 SKS digunakan untuk praktik kerja lapangan. Iya. KP gitu ya. Oh, kemudian satu sisa semester lainnya digunakan untuk belajar menimba ilmu dari prodi lain. praktek kerja lapangan tuh kayak apa Berarti ini tuh KP-nya lebih kita lama kan ya. kuliah 8 semester. 8. 5-nya kuliah. 2 semester atau setahun itu KP. ya Satu ini astagfirullah mengambil dari prodi lain. oh Nah, begitu. ya aku setuju sih soalnya ya itu menarik Lebih siap kerja. lebih tersiapkan Dan Jadi lebih ya. menambah uniqueness dalam setiap orang gitu. Iya. Orang ini lebih mendalami apa, dia Biu dulu pengen masuk filsafat, mungkin bisa mengambil Filsafat industri. filsafat Industri. industri. Iya, jadi bisa kenapa mesin ini mesin? Kenapa? ya salah bro Mesin bubut semua pertama. semua penemu ilmu itu adalah filsafat Iya. Betul. Orang filsafat. Mesin bubut Mesin bubut pertama. pertama dibuat pakai mesin apa? pakai teorinya Aristoteles itu ya. Atau tiba-tiba udah ada sih. Wih, mesin bubut ya. Keren. Supply drop. Gitu Mas. ini bukan PUBG bro Jadi kita mereplikasi yang ada. nah berarti setahun tuh apa kerja prakteknya berapa 2 semester satu. Setahun. Setahun. itu Disambungkan lebih dengan- masuk sih ya disambungkan dengan ada kebijakan tadi ini termasuk peraturan aneh sebenarnya iya ya, tadi Iya. kerja iya. praktek maksimal 3 bulan tapi Oh, itu iya. tadi di departemen kita doang ya itu Heeh. di garis bawah departemen kita Itu maksimal 3 bulan. yang Departemen aku tahu apa departemen jurusan? kita sih departemen apa jurusan departemen ya Departemen. Departemen kayaknya. tapi yang itu aku tahu departemen sih mungkin teknik lain kayaknya bisa lebih dari itu mungkin. yang lain ya nggak tahu lah ya kayak aku tuh mikir 3 bulan terlalu pendek tuh pas podcastnya siapa Pantono. Pantono close the door soalnya Ramdhani Rizky sama Eko DND ketemu sama Jos Iya. Jos cerita tuh loh katanya industri di Udif mana ya itu kebanyakan lebih dari 3 bulan ada yang sampai 6 bulan emang itu diwajibin katanya sampai 6 bulan dan teknik-teknik lainnya kebanyakan juga gitu kan magang 3 bulan tuh ya bener tadi katanya emang 3 bulan dapetnya administrasi aja jatuhnya ke situ tapi kan kalau kita mau cepat kerja dalam artian kerja karir Iya. ke perusahaan atau ke kantor-kantor kayaknya tuh sangat sedikit bekalnya kalau kita cuma KP 3 bulan gitu loh Kayak itu baru pengenalan gitu. Ya. dan kalau kita misalkan mau mandiri nih aku mau magang sendiri lah pakai waktuku mandiri pancangan magang sendiri
mandiri panjangannya magang sendiri. Iya. Ben cepet. Nah, magang sendiri itu juga harus pakai waktu liburan doang, Iya. nggak bisa pakai Kuliah. waktu kuliah tuh nggak boleh kan. Jadi emang secara sistem kita agak susah kalau mau dapat pengalaman lebih ketika kuliah. Jadi tetap harus pakai nyari pengalaman itu Waktu liburan. sesudah kuliah. Ya aku diceritain susah, kan? mbakku itu juga sebenarnya saya tertekan ini gitu loh. Dibilang magang tuh KP ya sekali gitu. Tapi itu dalam magangnya berkali-kali gitu. Ini loh. untuk kerja karir ya. Berkarir di magang bisa 2-3 kali gitulah. Nah tapi aku juga mikir yang tadi kan kuliah kan nggak bisa disambi gitu. Ya oke, kalau kayak sekarang magangnya virtual gitu mungkin oke sih. Tapi ya begitu jadinya susah gitu loh untuk anak industri yang magangnya bisa sampai 2 kali 3 kali. Industri UGM disensor Tapi tolong nanti. yang aku bingung tuh kenapa satu fakultas teknik per departemen bisa beda-beda aturan tuh. Kalau menurutku sesama teknik seharusnya masih kurang lebih gitu loh, harusnya pengalamannya ya emang Sama, butuh banyak. Kenapa kita dimaksimalin cuma 3 bulan ya Iya. di departemen kita maksudnya. 3 bulan itu menurutku belum mengetahui yang benar-benar kerja iya. itu ngapain gitu loh. Ya kalau cuman untuk syarat aku biar lulus ya tak jalanin. Iya. 3 bulan juga kan syarat lulus, tapi kan untuk mau berkarir di selanjutnya modal seperti itu kayak kurang banget. Ya kita harus start magang lagi sesudah kuliah kalau mau dapat pengalaman lagi. Iya. Jadi kayak kesannya kejar target ya. Kayak apa ya, kalau nggak salah waktu itu Jos bilang kan yang pas di podcastnya itu dia magang itu barengan sama banyak angkatan gitu loh. Ada angkatan 16 sama ada angkatan 15, mereka juga baru magangnya sesudah kuliah. Jadi sebenarnya kalau bisa sistemnya yang kayak tadi itu ada 1 tahun yang emang kita diharuskan untuk magang, cari pengalaman di perusahaan, ya emang lebih baik kayak gitu sih. Dan juga cerita-cerita dari cutting-cutting juga kan sebenarnya ilmu yang ada di kuliahan itu kadang sedikit yang terpakai itu loh. Itu ilmu baru semua tuh yang dipelajarin. Ya kalau gitu kan jatuhnya kita waktu kuliah magang pun bisa dong, soalnya kan kita belajar lagi di sana. Jatuhnya kan sama aja, nggak apa-apa harusnya. Nah itu dia yang sering jadi pemikiran orang-orang ini adalah jadi walaupun kuliah ini kan udah dijuruskan ya jurusan apa teknik ini jurusan hukum apa tapi bisa kerja tuh yang dipakai apa, bisa-bisa belajar lagi ya. Belajar lagi. Banyak kan kayak gitu Iya, pada lagi sih. pada kenyataannya kayak gitu kan biasanya 6 bulan pertama itu kan training lah gitu. Jadi kayak misalnya katakanlah supply chain nih, kita praktikum supply chain itu apa sih? Supply chain Gitu. Ya penghitung gitu-gitulah. Hulu hilir dari suatu barang. Itu kita cuma dikenalkan software yang pakai software Flexi bukan Flexi Itu yang ping itu. iya yang masih old Oh, school banget. iya. Nah itu ya mungkin emang mengenalkannya dalam kurun waktu praktikum kan cukupnya 1 software dan yang paling dasar gitu. Tapi ya gimana ya, kayak mungkin sekarang software itu tuh udah nggak populer gitu loh. Nggak dipakai di industri langsung ya. Kan kebanyakan kalau sekarang tuh ngobrolin supply chain nih paling Python, SAP, SQL dan lain-lainnya. Emang sih kita harus belajar sendiri, tapi kan kalau praktikum dan lain-lain bisa disesuaikan dengan apa yang kira-kira ngetren dan hot di masa depan kan lebih bagus, kurang up to date gitu. Iya, kurang cepat perkembangannya. gitu. Tapi kan juga industri UGM juga golong konvensional apa ya, ikut satu step terbelakang lah. keikutan Mesin. Iya, mesin masih banget. keikutan kebayang mesin. Emang dulu tuh siapa yang bilang ada dosen kalau salah bilang kalau industri UGM itu lebih ke tekniknya, industri yang lain itu lebih ke manajemen dan lain-lain. Tuh. Kalau bilang kuliah industri, kuliah jadi manajer. Iya, seharusnya gitu. Iya, Bukan kuliah jadi pekerja, karyawan.
Sebenarnya kalau yang aku lihat ya, sebenarnya kalau kita belajar ini kerjaan kita ini teknik industri ini, kalau kita seharusnya kita lulus itu ya kita bikin usaha. Kalau menurutku ya yang ideal tuh kayak gitu harusnya. Soalnya dengan namanya sendiri teknik industri, kalau kita lulus terus kita jadi kerja di suatu perusahaan tuh kayak kurang tuh loh. Kayak seharusnya bisa membuat industri sendiri. Kita tuh udah diajarin cukup banyak loh sebenarnya untuk bikin usaha, tapi ya nggak tahu juga ya besok aku akan seperti apa, aku juga nggak bisa bilang. Tapi kayak apa ya, orang-orang sekitarnya kayak kerja iya, gitu. Ngarahinnya tuh pasti karir. Ngarahinnya berkarir di perusahaan. Dan itu kayak jadi impian semuanya ya. Mas Iqbal gimana Mas Iqbal? Gimana apa ya? Kuliahnya. Enggak, ya menyambung dari yang tadi itu loh. Menengai. Tapi kampus Merdeka ini diadakan, kita sudah lulus. Iya. Kayak jadi kita komen saja. jadi komentator aja. Semua tempat yang kita udah lulusin tuh pasti lebih bagus setelah kita lulus. Pasti dibangun dia. SD ku aku lulus anak perpustakaan. Masa dulu gak ada? Ada tapi cuma ruangnya sangat kecil dan tidak memadai gitu. Gudang buku. Iya. Kita lulus juga KPFT baru mulai ya. Iya. Baru ini, batu pertama. Ini belum dibangun loh. Belum Masih rata tanah. Demolition. 4 tahun katanya. Ada ya udah. Kamu katanya mau menikmati KPFT man? Besok aja. Wes dari dosen Kembali. Oh, jangan Mas. Saya kok jangan. Jangan. Saya tidak capable ya dalam kayak gitu. Ya sopo ngerti Saya ku. dari dosen itu ngomong pinter soalnya. Ya, Tapi pinter toh. Pinter dalam akademik, Bro. aku ini pinter apa? Pinter ngomong enggak? Pinter ngawur. Pinter ngamusi. Nek memikirkan sajane berbicara merdeka ini, corona ini mengurangi kemerdekaan semua orang sih. Iya. Ya justru Iya. itu menjadi tantangan, Bos. Kini bisa tetap merdeka di dalam ketidakmerdekaan ini. Tapi kan sekarang jadi kayak banyak orang-orang kreatif yang bisa memanfaatkan momentum ini. Mungkin dari data UMKM ya, tapi nggak tahu belum buka datanya, mungkin berkembang sangat pesat sih setahu sih. Kayak bisa dilihat dari lingkungan kita sendiri kan, teman-teman kan banyak banget toh. Dan itu tuh dimulai baru-baru ini gitu. Kayak jualan rice box, jualan pernak-pernik ini, bikin apa bagus sih. Itu juga jadi itu kenapa kita kemarin resesinya nggak lebih gede daripada itu. Karena kita juga daya beli masyarakat di tingkat paling bawah pun juga tinggi. Jadi kayak istilahnya kayak ngarasi mumpung corona. Daya beli Indonesia gak nurun corona. Brompton laku semua bro di Indonesia. Guman nih loh. Kemarin rilisan motor baru MT7 MT9 sudah habis. Sudah ludes. Oh iya, sudah. Iya. Padahal pabrikan Jepang itu ya. Gitu. Kok bisa orang Indonesia ini tidak. Aku punya duit sekarang aku seneng. Besok wis duit besok. Ya tapi cara bertahan dari krisis ya bangsa sendiri kan. Balik. UMKM. Ayo UMKM. Sekarang sama atau lagi yang tinggi itu pertanian, bidang pertanian tuh sangat tinggi, jadi grafiknya di atas semua. Di atas dari semua bidang. Ya ada positifnya ada negatifnya gitu loh. Untung masyarakat Indonesia ini mau lah bikin ini sendiri walaupun support lokal pride juga, tapi kadang-kadang lokal pride gitu. Lokal pride sekarang ya udah mulai naik. Udah mulai naik. Oke sih. Oke, walaupun masih ada beberapa yang agak ngawur. Misalnya ini streetwear. Sekarang zamannya streetwear. Iya. Ada pengusaha brand-brand lokal
apa namanya benchmarknya itu sama brand luar yang sudah tinggi gitu. Iya. Iya. Nah, katakanlah kowe dodolan kaos dengan desain orang biasa, maksudnya bukan desainer yang Iya, punya nama. Punya nama gitu ya. Kaos 300.000 itu apa udah nggak mahal? Dengan kamu siapa? Iya, dengan Harusnya tuh yang di benchmark itu desainnya, bukan harga jual yang di benchmark. Maksudnya value dibanding harganya gitu, rasionya Iya. gitu loh. Kayak aku jujur pengalamanku kemarin kayak Value to aku satisfaction. pengen cari hoodie nih, hoodie merek lokal gitu misalnya. Wah, tak lihat kok 500.000, 600.000. Iya, Cuk. Masya Allah. Bener. Terus aku kan mau beli online kayak ragu kan. Hmm. Terus aku lihat di toko-toko di Jogja yang jual gitu, kok bahan, kualitas sablon dan lain-lain kok biasa aja gitu loh. Jadi ya menurutku itu sih kekurangannya brand-brand lokal yang sekarang ya bagus, bisa berkembang pesat banget olahan sekarang ini dengan adanya platform-platform banyak itu. Iya. Tapi ya mungkin lebih ke situ kayak price to satisfaction-nya itu lebih dioptimalkan gitu. Lebih masuk ke Nah, pasar jadinya- lokalnya gitu ya. Apa sekarang tuh mending kamu dengan harga 200.000 lah katakanlah beli kaos lokal dan kaos dari luar, brand luar yang bagus. Gak usah brand luar, Bukan brand kayak- luar sih maksudnya. yang itu loh, unik-unik Iya. Apa? Yang Jepangan itu. Oh iya. iya. Jepangan. juga. Pilih mana? Heeh. Karena mending yang Jepangan karena Lah iya, yang- makanya. Biasanya kan dia collab sama Dan kayak kualitasnya desainer, tuh desainnya quality controlnya tuh udah Terpercaya. mumpuni gitu, Ya, terpercaya gitu. sudah aman. Berarti approach-nya local pride ini rada salah ya. Ya, Salah. menurutku masih terlalu membandingkan Dengan yang sudah punya nama. Iya. sudah punya nama kayak misalnya ini sebut merek Iya. Off-White. Heeh. Off-White jual baju misalnya 1 jutaan. Yo oke bro, itu Virgil Abloh men. Heeh. Desainer Desainer. Gucci ya? LV ya, Ya, LV. Virgil Abloh. Karena ada value desainer dan lain-lain gitu. Gitu. Nah, kalau cuma kaos tulisan apa mereknya Iya, belum makanya. ada apa Yang namanya tahu. brand value-nya tuh belum gede gitu kan. Terlarang kok sopo bro. Iya. Terlarang. Ya, yang di benchmark tuh desainnya dulu, baru uangnya di benchmark. Kualitas. Kalau langsung dibandingin dua-duanya langsung ya kecepetan sih. Udah harga ketinggian Mm-mm. dulu. Mas sebenarnya lokal tuh malah yang diunggulkan karena Harganya. harganya Heeh. bisa Price. murah. Tapi sekarang kenyataannya begitu gitu Iya. loh. Orang mobil aja yang CPU sama CKD aja kurang CKD karena Heeh. buatan lokal ya. Iya. Nah, kenapa malah yang gitu-gitu malah sama-sama mahalnya? Padahal ya dari segi kualitas juga. Kalau dari lokal mahal tapi kualitasnya lebih bagus ya oke. Iya. Iya. Oke, makanya harga perbandingan harga Iya. dan kualitasnya kan harus bagus loh. Harus cocok lah. Gitu. Oke. Cyber gitu. Oke. Sampai ke sini ini gimana? Ya, itu merdeka juga. Oh. Merdeka secara Merdeka menunjukkan sebenarnya Identitas. bagaimana kemandirian ekonomi. kemandirian Wih, ekonomi. Keren. Merdeka Tapi itu ekonomi. sisi berarti. kekurangannya gitu loh. Kalau Iya, kelebihannya iya. kan tadi banyak loh. Sekarang mau cari rice ball juga Iya. banyak. Ya. Biasanya juga ownernya juga di bawah 30 tahun. Iya, berarti Sudah mahasiswa-mahasiswa Ya kayak gabut gitu teman-teman ya. kita sendiri Teman-teman kan kita ya. juga ada. Bagus ya. Mahasiswa gabut merdeka jualan. Oke. Iya. Cocok. Ya, sebenarnya itu salah satu variabel yang paling penting dari mahasiswa. Terus umur 20 tahun Gawe duit dhewe. sudah bisa membuat duit sendiri kan kurang merdeka apa? Nyata. Iya. Merdeka dari sang Merdeka orang tua. dari sang orang tua maksudnya. iya. Tapi kan sudah 20 ke atas sih sudah Sedunia. sepantasnya walaupun saya belum. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya. Kan OTW lah. berproses lah. OTW lah. Berproses tidak apa-apa. Udah, cukup? Cukup. Cukup? Cukup. Oke.